Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menutup hari dengan bersyukur dan merendahkan hati di hadapan-Nya. Di tengah keheningan malam ini, marilah kita mengingat dan mengalami kembali kasih Tuhan yang melebihi segala pemahaman manusia. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita awali malam ini dengan doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tenang dan penuh syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami panjang hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam, dan Engkau telah membangunkan kami dengan kasih karunia-Mu. Malam ini, kami ingin menenangkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, berilah kami pengertian, hikmat, dan bimbingan, agar setiap firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Efesus 3 ayat 18-19 yang berbunyi, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Lalu aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat ini merupakan bagian doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Paulus tidak hanya berdoa agar jemaat memiliki kekuatan, tetapi agar mereka dapat memahami kasih Kristus. Kata memahami di sini bukan berarti sekedar mengetahui secara intelektual, tetapi mengalami secara pribadi. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Ini bukan hanya ungkapan puitis, tetapi sebuah penggambaran yang utuh tentang ketidakterbatasan kasih Kristus. Lebarnya melingkupi semua bangsa dan semua orang. Panjangnya menunjukkan kasih yang tidak berakhir atau abadi. Tingginya mencapai surga, mengangkat kita dari kejatuhan. Dalamnya merendah sampai kepada manusia paling berdosa sekalipun. Paulus menyatakan bahwa kasih ini melampaui segala pengetahuan. Artinya, secerdas apapun kita tidak akan bisa sepenuhnya mengerti kasih Allah kecuali kita mengalami kasih itu. Hal-hal praktis yang bisa kita lakukan yaitu, pertama, ambillah secara rutin waktu untuk merenungkan kasih Kristus dalam doa dan penyembahan pribadi. Berikutnya, ketika Anda merasa tidak layak, ingatlah bahwa kasih-Nya lebih dalam dari rasa malu atau dosa kita. Yang terakhir, luangkan waktu untuk berbagi kasih kepada orang lain sebagai saluran kasih itu. Roma 8 ayat 38-39 yang berbunyi, Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ayat ini adalah deklarasi iman yang sangat kuat dari Paulus setelah menjelaskan penderitaan dan kemenangan dalam Kristus. Paulus menutup dengan keyakinan bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Daftar yang Paulus sebutkan sangat lengkap. Maut, hidup, malaikat, pemerintah, masa kini, masa depan, kuasa-kuasa, semua ciptaan. Ini menunjukkan betapa kuat dan kokohnya kasih Allah bagi kita. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kasih Tuhan adalah satu-satunya yang tidak akan pernah gagal. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, depresi, kegagalan, atau penolakan, mari kembali kepada janji ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadikan ayat ini sebagai penguatan iman dalam doa setiap malam dan ulangi dan renungkan sebagai perisai iman. Ingatkan ayat ini kepada saudara seiman yang sedang lemah atau bergumul. Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ini adalah ayat yang dikenal hampir semua orang Kristen, tetapi kebenarannya tetap relevan dan penuh kuasa. Kasih Tuhan bukan sekedar konsep. Kasih-Nya adalah tindakan. Ia mengutus anaknya bukan karena dunia layak dikasihi, melainkan karena kasih-Nya begitu besar. Yohanes 3 ayat 16 menjadi inti dari Injil. Kasih Allah membawa keselamatan. Kata begitu besar menunjukkan ukuran kasih yang luar biasa, dan siapapun yang percaya akan beroleh hidup kekal. Tidak ada syarat kecuali iman kepada Kristus. Sebagai orang percaya, biarlah kita selalu bersyukur karena keselamatan yang kita terima adalah karena kasih, bukan hasil usaha. Dan biarlah kita menggunakan ayat ini untuk menjangkau teman, keluarga, atau rekan kerja yang belum mengenal Yesus. Dan biarlah kita mengingatkan diri sendiri bahwa kita dikasihi bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 9-10 yang berbunyi, "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita." Kasih sejati berasal dari Allah.
kita mengasihi bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih itu adalah inisiatif. Allah lah yang lebih dahulu bertindak. Ia tidak menunggu kita bertobat dulu. Ia mengasihi kita, bahkan saat kita masih berdosa. Ini kasih yang tidak bersyarat dan tidak bergantung pada respon manusia. Pendamaian yang disebutkan di sini adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui pengorbanan itu, kita diperdamaikan dengan Allah. Sebagai orang percaya, kita belajar untuk mengasihi tanpa syarat. Tidak menunggu orang lain berubah, baru kita mengampuni. Biarlah ketika kita merasa jauh dari Tuhan, ingatlah bahwa kasih-Nya tetap sama, karena bukan kita yang lebih dahulu mengasihi. Biarlah dalam relasi sosial, kita dapat meniru kasih Allah yang aktif dan rela berkorban. Mari kita bayangkan sebuah ruangan yang sangat gelap, tak ada cahaya sama sekali. Lalu, seseorang menyalakan lilin kecil. Seketika cahaya itu mengusir kegelapan. Begitulah kasih Tuhan. Meski dunia kita mungkin dipenuhi kegelapan dosa, ketakutan, dan keputusasaan, kasih-Nya seperti lilin yang menerangi dan memberi harapan. Bahkan ketika nyala itu terlihat kecil, ia tetap cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Kasih Tuhan tak selalu tampak spektakuler, tapi kehadirannya nyata dan mengubahkan. Mari kita tutup renungan malam ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, lebih luas dari lautan, lebih tinggi dari langit, dan lebih dalam dari palung yang terdalam. Kami rindu mengalami kasih-Mu setiap hari, bukan hanya memahaminya. Malam ini kami berserah kepadamu. Lindungilah kami dalam tidur malam. Bangunkan kami besok dengan hati yang penuh pengharapan dan damai sejahtera. Tolong kami untuk mengasihi Engkau seperti Engkau telah mengasihi kami. Kami mengakhiri hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 54 ayat 10 yang berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Konteks ayat ini adalah bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan, merasa ditinggalkan. Tuhan menegaskan, meski alam semesta bergoncang, kasih-Nya tetap teguh. Gunung dan bukit yang berarti lambang hal paling kokoh di bumi. Namun, jika itu pun bisa bergeser, kasih Allah tetap tidak berubah. Kasih setia artinya kasih yang berjanji, teguh, dan tidak bersyarat. Perjanjian damai artinya janji Allah bahwa umat-Nya tetap dalam lindungan kasih.
Relevansinya bagi hidup kita adalah dunia bisa berubah, pekerjaan hilang, relasi goyah, kesehatan terguncang. Namun kasih Tuhan tidak pernah goyah. Kita sering menaruh rasa aman pada hal duniawi. Ayat ini mengingatkan agar rasa aman kita hanya berakar pada kasih Allah. Malam ini kita serahkan segala ketidakpastian kepada Tuhan. Biarkan kasih-Nya menjadi jangkar iman kita. Kita sudah melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah goyah. Meskipun gunung dan bukit bergoncang. Tetapi bagaimana dengan situasi saat kita berada di tengah penderitaan yang berat? Apakah kasih Tuhan masih nyata? Mari kita belajar dari ratapan Yeremia yang menemukan pengharapan di tengah reruntuhan kota Yerusalem. Ratapan 3 ayat 22-23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Konteks ayat ini adalah Yeremia menulis dalam suasana duka atas kehancuran Yerusalem. Di tengah reruntuhan, ia menemukan pengharapan dalam kasih Tuhan. Tak berkesudahan artinya kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak memiliki titik akhir. Selalu baru tiap pagi artinya kasih Tuhan bukan nostalgia masa lalu, tetapi selalu segar untuk hari ini. Makna teologis ayat ini adalah kasih Tuhan bukan hanya untuk keselamatan kekal, tetapi juga penyertaan harian. Sebagai orang Kristen, kita sering merasa kasih Tuhan sudah habis untuk kita. Apalagi jika kita jatuh dalam dosa berulang. Tetapi ayat ini menegaskan kasih Tuhan tidak pernah habis. Setiap pagi kita bangun dengan anugerah baru. Sebelum tidur malam ini, kita belajar bersyukur untuk anugerah hari ini dan menyambut hari esok dengan iman bahwa kasih Tuhan selalu baru. Yeremia menegaskan bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis dan selalu baru setiap pagi. Namun kasih itu bukan hanya soal penyertaan harian, melainkan kasih terbesar yang dinyatakan melalui karya keselamatan. Mari kita dengarkan kesaksian Rasul Yohanes tentang bagaimana kasih Allah diwujudkan melalui pengutusan anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 9-10 yang berbunyi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yohanes menekankan bahwa kasih Allah bersifat proaktif. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi, melainkan Allah.
Allah mengutus anaknya, artinya kasih yang berkorban, bukan kasih yang pasif. Yesus sebagai pendamaian, artinya dalam bahasa Yunani hilasmos, yaitu penghapus murka Allah dan pembawa damai. Sebagai orang Kristen, dunia mengukur kasih dengan perasaan. Allah menunjukkan kasih dengan tindakan nyata, yaitu salib. Banyak orang berpikir harus membuktikan diri dulu, baru dikasihi Tuhan. Ayat ini menegaskan kasih Allah mendahului perbuatan kita. Mengalami kasih Tuhan berarti menerima salib sebagai dasar hidup, dan kita dipanggil untuk meneladani kasih itu dengan mengasihi orang lain lebih dulu tanpa menunggu balasan. Yohanes mengingatkan bahwa kasih Allah nyata dalam pengorbanan Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Kasih itu tidak berhenti di salib, tapi terus berlanjut menyertai kehidupan kita sehari-hari. Pemazmur Daud menyatakan keyakinannya bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengejar kita seumur hidup. Mari kita renungkan Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pemazmur menutup Mazmur 23 dengan deklarasi iman, yaitu kasih Tuhan bukan hanya hari ini, tetapi sepanjang hidup dan sampai kekekalan. Kata mengikuti dalam bahasa Ibrani, yaitu radab, artinya mengejar dengan tekun. Kasih Tuhan tidak pasif, tetapi aktif mengejar kita. Kebajikan dan kemurahan artinya kebaikan Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita. Sebagai orang Kristen, kadang kita merasa sendirian di perjalanan hidup. Ayat ini meneguhkan bahwa kasih Tuhan selalu mengejar kita, bahkan saat kita menjauh. Dan kasih Tuhan tidak hanya berhenti di dunia, tetapi berlanjut dalam kekekalan. Malam ini kita boleh tidur dalam keyakinan bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita sampai akhir hidup kita. Dan mengalami kasih Tuhan berarti hidup dalam kepastian, bukan dalam ketakutan. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara semua. Terima kasih telah bergabung dalam doa malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita dengan kedamaian dan kekuatan yang baru. Jika doa dan renungan ini memberkati hidupmu, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan atau bagikan pengalamanmu bersama Tuhan malam ini. Komentar dan kesaksianmu menjadi berkat bagi yang lain. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa-doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.